saudara pikirkan. Amin. Berilah rasa hormat ketika beribadah, menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar lahir dari pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah tersebut lahir dari inisiatif Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu lewat penebusan Kristus di atas kayu salib. Saya mencatat, Bapak Ibu, ada Darlene C, pastor senior, seorang worship leader. Dia bilang begini, inti penyembahan adalah pada saat orang percaya telah memberikan tempat yang terutama bagi Tuhan. Dan hal itu adalah hal yang mutlak dalam penyembahan. Jadi Darlene C, dia bilang begini, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, penyembahannya memberikan tempat di dalam hidupnya. Ada roh Tuhan dalam hatinya. Jadi saudaraku, penyembahan itu nggak seenak kita. Supaya saudara paham dan pulang pasti diberkati Tuhan. Amin. Supaya saudara ketika beribadah, worship leader bilang begini, sembah Dia, saudara jangan sibuk dengan handphone saudara. Saudara jangan sibuk lihat kiri kanan. Amin. Amin. Iya, itu dasarnya mengenal Allah. Itu dasarnya doa-doa mengenal Tuhan. Banyak orang kesini tanpa menyadari hal ini. Kalau hari ini kita nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa doa berbelas kasihan kepada orang yang minta ampun kepada Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan di sana ada kata jika kita mengaku dosa kita. Yang kedua, yang dapat kita pelajari doa-doa seperti apa untuk mengenal Tuhan, yaitu melalui pengakuan. Rasul Yohanes memperingatkan kota Efesus, jemaat Efesus pada zaman itu. Karena terdapat banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi? Rasul Yohanes bilang kepada nabi-nabi palsu, hei nabi-nabi palsu, jika engkau mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil. Pengakuan itu penting dari mulut kita. Orang yang mengaku adalah orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Ada 2 doa pengakuan dosa kita kepada Allah. Yang pertama, dengan mulut. Bilang sama saya, katakan dengan mulut. Nah, Nehemia, saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik. Waktu itu Nehemia mendapat kabar dari saudaranya Hanani bahwa kota Yerusalem telah hancur. Apa yang terjadi? Nehemia menangis, Nehemia berkabung dan berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Dan Nehemia mengakui dosa-dosa umat Israel. Dia bilang begini, Tuhan ampuni dosa mereka. Yang mengaku Nehemia. Karena kita percaya bahwa, kita tahu bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Dari mulut sang nabi, Nehemia mengaku bahwa mereka telah berbuat dosa. Saudaraku, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, doa yang dinaikkan oleh Nehemia sebagai bentuk kepedulian kepada umatnya, bukan untuk kebutuhan atas dirinya pribadi. Lalu yang kedua
yang dapat kita pelajari di sini adalah bahwa doa pengakuan dosa kepada Allah bukan hanya saja dengan mulut, tetapi yang kedua dengan berlutut di hadapan Tuhan. Daniel berlutut di hadapan Tuhan 3 kali sehari. Orang yang berlutut, dia selalu berkata, saya mampu berdiri hari ini semua karena kekuatan Tuhan, bukan karena kehebatannya. Seorang penulis buku, bahkan penyanyi legendaris dari Amerika Serikat, bernama Michael Jackson. Dia bilang begini, slide berikutnya. Ini benar. Dia bilang begini, kunci untuk menjadi penulis yang hebat bukanlah menulis, Anda baru saja menyingkir. Berikan ruang bagi Tuhan untuk berjalan di dalam ruangan. Dan ketika saya menulis, Michael Jackson berkata, sesuatu yang saya tahu benar, saya berlutut dan mengucapkan terima kasih. Sesuatu yang benar dia ketahui. Michael Jackson berkata, saya berlutut dan berterima kasih. Banyak hari-hari ini orang Kristen nggak tahu berterima kasih sama Tuhan. Dulu kalau belum diberkati, wah terima kasih Tuhan. Tetapi setelah diberkati berlimpah, boro-boro bilang terima kasih sama Tuhan. Iya kan? Ini yang dia alami Michael Jackson. Dia berlutut. Sebab itu betapa pentingnya saudara berlutut, berterima kasih. Bukan hanya saja dengan mulut, tetapi berlutut di hadapan Tuhan kita. Anak-anak muda, jika engkau jatuh ke dalam dosa yang sama, akuilah di hadapan Tuhan. Pak, jika engkau punya simpanan baru, akuilah di hadapan istrimu. Bu, jika engkau kecewa, memiliki sakit hati di hadapan mertua, pulang dari tempat ini, akuilah di hadapan mertuamu. Amin. Pengakuan itu penting. Amsal pasal 3:6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Doa sebagai pengakuan menandakan bahwa kita memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Perlu saudara ingat, keterbukaan awal daripada pemulihan. Yang artinya pengakuan yang keluar dari mulut kita merupakan bentuk kejujuran di hadapan Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kirinya, suami istri, coba. Siapa tahu masih ada simpan dosa, kebohongan. Akui Bu, akui Pak, ayo. Akui. Dosa akan terbuka sendirinya. Sehebat apapun saudara menyimpan dosa, pasti akan tercium dengan sendirinya. Amin. Pak, kalau engkau kasih gaji sama istrimu 2 juta, tapi dari kantor kau terima 5 juta, akui. Iya. Bu, nggak ada jemaat nih. Bu, apa gitu dong? Ya kan? Kalau engkau belum terbuka sama suamimu, masih menyimpan sesuatu, akui. Siapa tahu masih punya gebetan baru. Iya, kita nggak tahu loh. Iya kan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Iya kan? Suami tanya, di mana Mi? Padat kerjaan. Lagi kerja. Tetapi lagi berdua nongkrong, ngopi-ngopi sama laki-laki lain. Oh, bukan
bukan jemaat Wilatika. Jemaat Wilatika mah baik-baik. Baik-baik, benar kelihatan dari wajah-wajahnya. Iya. Kalau saya khotbah di BTC, saya bilang jemaat Wilatika. Terus saudara kayaknya nggak ini banget gitu. Saudaraku, kita ini nggak luput dari namanya dosa. Katakan amin. Iya benar. Kita ini tidak luput dari namanya dosa. Dalam satu hari 24 jam. Amin. Saya kalau pulang malam itu saya udah telepon, Pak di mana? Ya nggak mungkin saya bilang saya lagi masih di STT. STT ngapain jam 12 malam? Iya kan? Biasanya kalau saya pulang malam itu Bapak Ibu ya, yang pertama karena macet, yang kedua karena nge-gym. Iya bener. Istri saya suka telepon. Sehari bisa 100 kali dia telepon saya. Iya karena dia sayang sama saya loh. Nah, siapa di sini? Istri nggak pernah telepon suaminya? Wah bahaya nih, bahaya. Iya dong. Ibu-ibu perlu kontrol suaminya loh, kontrol loh. Suami juga perlu telepon istrinya. Kalau udah pulang malam telepon terus. Video call bila perlu. Iya Bu. Ya tanya suaminya lagi di mana. Amin. Iya, akuilah kalau udah pulang malam lah. Kasihan istri kita, kasihan anak-anak kita, kasihan mertua kita. Istri kita nungguin buka pintu. Jam 1 pagi belum pulang-pulang. Jam 2 pagi belum pulang-pulang. Ya, istri itu banyak kegiatannya. Istri itu semua diurusin loh. Bukan hanya masalah ya manajemen keuangan. Dia mikirin pekerjaan, dia mikirin suami, dia mikirin anak-anaknya. Dia atur itu makanan suaminya, anak-anaknya. Dia harus masak pagi. Iya kan? Istri itu hebat loh. Makanya suami-suami bantu istrinya masak apa kek, walaupun ya masak sambal gosong, yang penting udah dibantu. Iya, kerjasama lah. Iya. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan di sana ada kata, yaitu doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, doa-doa seperti apa untuk mengenal Tuhan, yaitu melalui permohonan dengan ucapan syukur. Paulus menulis suratnya kepada jemaat Filipi supaya mereka tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala keinginan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Di balik ucapan syukur kita ada kuasa. Di balik ucapan syukur kita berterima kasih kepada Allah kita. Ucapan syukur itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan mengucap syukur, kita mengingat dan menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, ada 3 hal yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup ini, kata Rasul Paulus. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. Karena ini adalah perintah Tuhan. Saudaraku, banyak-banyak mengucap syukur. Amin. Iya. Bu, kalau misalkan kau terima tagihan dari sekolah anakmu, apalagi yang masuk Tanajan baru nih, iya kan? Iya. Kadangkala Bapak Ibu ya, sekolah Kristen sih ya, tapi biaya nggak Kristen. Serius, bener. Iya. Bu. Iya Pak. Nah, gitu dong, iya Pak, gitu dong. Bu. Kalau misalkan ada tagihan dari sekolah anakmu, misalkan cicil 3 kali 10 juta,
dalam 3 bulan misalkan, ya kan? Saudara belum ada duit, dalam 3 bulan itu bisa bayar 2 juta gitu. Lalu ngomong kepada suami, iya kan, istri bilang begini, "Pak, ya sekolahnya anak sudah minta tagihan, gimana caranya? Padahal kita cuma ada duit segini, Pak." Ya, suami jangan langsung bersungut-sungut. Suami ajak istri berdoa, angkat pujian. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Belum ada duitnya, Pak, Bu. Belum ada duitnya. Minggu depan ditagih lagi. Istri bilang, "Pak, ada tagihan lagi nih." Ya kan? Suami ajak istri berdoa lagi, angkat pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Ada tagihan lagi, Pak, Bu. Minggu depannya ada tagihan lagi. Iya kan? Suami langsung ambil minyak urapan. Kalau istri nggak percaya, ambil minyak urapan, urapi istrinya. Bilang begini, "Yesus jemu senep hidupnya dan beri damai di hatinya. Semua telah berubah dan